Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak sekalian, kita masih melanjut di bab 2 kemarin. Kita sekarang masuk ke 2.5, yaitu rangkaian logika. Kemarin kita membahas bahwa semua berbasis 1010 atau true false dengan menggunakan angka 10 ataupun true dan false. Saat ini implementasinya adalah kita menggunakan simbol rangkaian logika, di mana kemarin negasi kita menggunakan tanda petik atau seperti ini. Sekarang sudah beralih ke simbol, yaitu seperti ini, negasi atau not. Kita mengenalnya seperti ini, Z sama dengan X negasi atau notnya seperti ini, dan simbol N yang kemarin kita mengenalnya seperti ini, gitu kan. Saat ini kita sudah beralih ke inilah, dan ini or ini atau, ini atau, dan ini N. Yang N kalau not seperti or seperti ini, maka untuk N itu seperti ini. Semuanya ada di halaman 66. Nah, kita akan mengenal. Nah, sekarang kita akan mengenal yang baru, yaitu NOR. NOR, kalau sebelumnya kita mengenal ini adalah or atau simbol atau, saat ini not or. Berarti kalau kemarin kita X or atau X atau Y, maka ketika menjadi not or, dia not itu menjadi negasi, menjadi X or Y dalam kurung, dia menjadi negasi. Nah, simbolnya adalah, kita perhatikan tabel di sini, X or Y atau X, kita mengenalnya kalau yang seperti ini adalah disjungsi, ya, disjungsi. Nah, kemarin X disjungsi Y, karena dia berubah menjadi not, maka kita aksenkan kalau syarat disjungsi kemarin adalah bernilai salah jika keduanya salah. Nah, hasilnya adalah ini, bernilai salah jika keduanya salah. Satu, maka X atau Y-nya, or-nya dia satu, true ketemu true, bernilai salah jika keduanya salah. Nih, bernilai salah jika keduanya salah, selebihnya dia true. Di sini ketika dinegasikan maka dia bernilai menjadi ini penjelasan untuk not or. Kita disjungsikan terlebih dahulu, hasil disjungsi kita negasikan. Ini untuk not or, ya. Yang tadinya dia bernilai 1 atau true, ketika dinegasikan maka dia bernilai 0. Ketika dia bernilai 1 juga 0. Nah, ketika dia bernilai 0 menjadi 1 karena dia menggunakan not or. Not or atau disjungsi kita aksenkan, atau kita aksen ya, atau apa simbolnya, kita kebalikannya. Nah, berikutnya adalah not N. Nah, simbol N terlebih dahulu patokannya yang akan kita lihat, X dan Y. Nah, kemarin X dan Y adalah konjungsi bernilai benar jika keduanya benar. Nah, ini tabelnya sudah dijelaskan sebelumnya, baru kita negasikan menjadi seperti ini. Nah, XOR juga di materi sebelumnya sudah Ibu jelaskan untuk XOR, yaitu bernilai false jika keduanya premisnya bernilai sama. Baik dia true atau false. Ketika dia sama, maka dia bernilainya false. Selebihnya ketika dia premis antara X dan Y-nya tidak sama, maka dia nilainya true. Oke, ini penjelasan untuk tabel penambahan dari not or, not N, dan XOR. Nah, di sini ada simbol-simbolnya, silakan dipelajari lebih lanjut. Baru kita akan masuk ke contoh 2.12. Selanjutnya kita masuk di contoh 2.12. Di sini ada keluaran, tentukan keluaran dari rangkaian gambar 2.1a dan 2.1b di bawah ini untuk untuk masukan-masukan yang diberikan. Ketentuannya adalah untuk yang A, P-nya bernilai 0 dan Q-nya bernilai 1, atau kita di sini false dan di sini true. Tadi kita sudah menggunakan angka. Nah, untuk gambarnya adalah yang seperti ini.
berapakah nilai R? Keluaran dari P dan Q berapakah dari nilai R? Nah, kita lihat simbolnya masing-masing gerbang logikanya. Nah, untuk P bernilai, ini P dia bernilai 0 dan Q bernilai 1. Oke, kita lihat pembanding. Nah, cara membacanya adalah kita lihat gerbang logika dari masing-masing keluaran premis-premis ini. Pertama untuk P, kita lihat di P di sini ada simbol. Simbol ini kita lihat, kita perhatikan di sini adalah simbol negasi. Syarat negasi adalah kebalikan dari premis sebelumnya. Ketika dia bernilai false, maka dia harus keluarannya adalah true. Oke, berarti di sini P-nya adalah sudah bernilai ketika di sini ada gerbang logika, harus dikeluarkan hasilnya menjadi 0 menjadi 1. Oke, 0 menjadi 1 karena di sini adalah simbol not, gerbang logika dari not. Oke, sampai sini bisa, mudah-mudahan kalian memahami. Baru kita bandingkan dengan nilai Q. Berarti sekarang di sini P-nya bernilai 1, Q-nya bernilai 1. Masih belum terjawab berapa nilai R. Nah, kita lihat gerbang logika yang ini. Gerbang logika yang ini adalah untuk gerbang logika N. N di sini adalah syaratnya untuk N adalah konjungsi yang dimana syaratnya bernilai true, bernilai 1 jika keduanya 1. Oke. Di sini P-nya bernilai 1, Q-nya bernilai 1. Maka R-nya adalah karena dia simbol konjungsi atau N di sini ya, N di sini, maka jika 1 ketemu 1 maka dia bernilainya 1, maka di sini R-nya adalah nilainya 1. Maka terjawab R-nya adalah bernilai 1. Kita lihat contoh penyelesaian seperti ini. Gerbang not mengubah masukan P menjadi 0 menjadi nih di sini nilai 0 menjadi 1 ya, karena dia simbolnya adalah not. Selanjutnya gerbang N-nya mendapatkan masukan P-nya 1 hasil dari not, kemudian Q-nya bernilai 1. Sehingga R-nya adalah ketika P bernilai 1 dan Q bernilai 1, untuk gerbang logika N adalah menjadi R-nya bernilai 1. Oke, ini untuk contoh yang A. Kita masuk ke contoh yang B. Contoh yang B di sini ada P, ada Q dan ada R. P-nya 1, Q-nya 0 dan R-nya 1. Oke, kita buat gerbang logikanya di sini. Untuk gerbang logika ini untuk P, Q, kemudian nanti P-Q-nya hasilnya dinegasikan nih, simbol not. Kemudian untuk R-nya disambung dengan nilai P dan Q. Setelah dinegasikan atau dinotkan, ini simbol N. Berapa nilai S-nya? Oke, P-nya bernilai 1, Q-nya bernilai 0. P dan Q bernilai 0, ini simbol apa? Ini simbolnya adalah OR. Oke, simbol OR adalah syarat OR atau syarat atau ya bernilai false jika keduanya false. Karena di sini dia bernilai true dan false berarti tidak dapat memenuhi nilai 0, maka di sini adalah nilainya menjadi 1 ketika di OR-kan. Simbol OR di sini ketika dia bernilai P-nya 1 ya, P-nya 1 dan Q-nya 0, maka hasilnya adalah 1 ya, true, false, dia true. Ketika dia mau false baru dapatnya false. Oke, ini mendapat nilai 1. Gabungan antara P dan Q bernilai 1. Kemudian di sini ada gerbang logika not. Hasil dari 1 kita negasikan atau kita menjadi notkan menjadi hasilnya adalah 0. Oke, berarti gabungan antara nilai gerbang logika P dan Q hasil akhirnya menjadi 0 di sini. Oke, hasilnya menjadi 0 dan R-nya di sini bernilai 1. R-nya bernilai 1. Oke, premisnya sudah ketemu di sini 0 dan 1. Kemudian berapa nilai S? S-nya adalah ini gerbang logikanya N. Gerbang logika N adalah atau dan bernilai 1 jika keduanya 1. Premis 1 0, premis 2 1, berarti dia tidak dapat mendapatkan nilai 1.
Sehingga di sini S-nya adalah tidak memenuhi kriteria untuk mendapatkan nilai true atau nilai 1, maka S-nya adalah 0 atau false. Ini contoh untuk yang B. Kita lihat penjelasannya di sini, hasilnya silahkan dibaca. Di sini hasilnya sama 0. Oke, sampai di sini mudah-mudahan dipahami. Kita akan lanjut di contoh 2.13 dengan membaca ini diperkecil gerbang logikanya. Jadi kita harus memahami di mana ketika simbolnya sudah hanya sedikit sekali di sini. Bagaimana yang seperti ini? Kita akan bahas yang 2.13. Ya, selanjutnya kita membaca gerbang logika yang dipersempit seperti ini, ekspresi booleannya. Oke, untuk contoh 2.13 yang A seperti ini ada X, Y, Z. Oke, ini X-nya seperti ini. Kemudian simbol N, Z, X, X, Y, Z. Bagaimana dia ekspresinya, ekspresi booleannya? Nah, yang seperti ini, X. Nah, yang seperti ini kan sudah jelas tadi bahwa yang hanya menggunakan titik dia, kalau tidak not dia and or, ya. Namun dia tidak ada simbol and or yang seperti ini, dia dasar seperti ini. Maka dia biasanya di sini adalah X-nya menjadi not. Maka dia X-nya adalah aksen. Itu ya, X-nya adalah aksen. Kemudian ini Y dan F, maaf. Y dan F. Y dan F adalah ini simbol yang seperti ini adalah N, ya, simbol N. Maka dia simbol dan kan hanya titik atau tidak ditulis sama sekali. Maka ekspresinya adalah Y dan F. Inilah ekspresi booleannya. Maka kita akan membuat gerbang logika aslinya sebelum diperkecil adalah X-nya kan simbol not, maka simbol not-nya adalah yang seperti ini. Ini X-nya yang sebenarnya. Kemudian untuk Y dan F-nya digabung, X-nya dinotkan terlebih dahulu, kemudian simbol N seperti ini, simbol N digabungkan. Ini simbol N digabungkan setelah si X-nya dinotkan. Maka Y dan V-nya seperti ini digabungkan antara X dinotkan, kemudian seperti ini di N-kan. Inilah hasil Z-nya. Oke, hasil Z-nya. Oke, ini untuk contoh 2.13 yang A. Dari ekspresi boolean dan dari gerbang logikanya sudah ada hasilnya. Kemudian kita masuk yang B. Yang B seperti ini. Ini ada not-nya. Oke, ini agak masuk menjorok. Maka kalau masuk menjorok dia adalah and or. Kita harus pahami ini dulu, and or pembandingnya X, Y, dan Z. Bagaimana ekspresi booleannya? Untuk X normal, X-nya. Nah, kemudian Y-nya adalah aksen, namun ada simbol ini. Maka adalah Y-nya, ini simbol not, lupa ya, ini X-nya hanya X biasa. Kemudian Y-nya kita notkan dulu. Maka dia menjadi, setelah dinotkan dia menjadi aksen. Y-nya adalah Y not, dan simbol ini adalah simbol or, ya, simbol or. Kemudian kalau ada titik menjadi dia and or atau aksen. Ini sudah dapat ujungnya, ya, maka dia menjadi Y-nya. Simbol ini adalah tadi kita or di sini penulisannya adalah, kalau or simbol atau X atau Y-nya not. Oke, Y-nya not. Kemudian dia not or. Kita not or itu dalam kurung dulu. Not or dalam kurungnya kita negasikan. Hasilnya kita dalam kurung kita negasikan. Matematika ini hasilnya seperti ini. Namun kita tidak membahas tentang matematikanya. Kita langsung masuk ke gerbang logikanya. Hasil dari gerbang logika ini setelah X disjungsi Y aksen dalam kurung karena not or, kita notkan kembali. Oke, maka gerbang logikanya adalah
Untuk X-nya, simbolnya adalah penghubungnya adalah dia penghubungnya adalah OR ya di sini. Maka X OR Y aksen. Oke. Y-nya kita buat ini X-nya, ini Y-nya. Di sini Y-nya menjadi not atau aksen. Ini hasil Y-nya terlebih dahulu. Kemudian kita buat OR. Oke, maka dia seperti ini OR-nya. Kemudian di sini ada titiknya. Karena sudah hasil X dan Y-nya, kita aksenkan Y-nya, kita notkan Y-nya. Hasilnya baru not OR. Yang seperti ini. Not OR adalah sebenarnya ini. Nah, sebenarnya yang seperti ini pun sudah selesai. Namun kita buka lagi not OR. Ketika kita buka adalah dalam kurungnya, hasilnya menjadi seperti ini. Ini kemudian kita notkan. Yang seperti ini saja boleh, ini muncul Z-nya, atau kita keluarkan menjadi seperti ini. Sama saja benar, karena simbol ini adalah not OR, atau ketika kita pecah lagi, sebenarnya pecahan dari not OR adalah ini simbol ada notnya. Oke. Jadi hasilnya seperti ini. Jadi dua-duanya ini boleh saja sebenarnya. Oke, di sini contoh 2.13 yang B. Kemudian yang C juga silahkan dicoba sendiri. Ya, yang C ini diperhatikan, ini not, kemudian simbol N, kemudian dinotkan lagi. Silahkan dibaca bukunya, kemudian diimplementasikan. Oke. Selanjutnya ada contoh di 2.14 masih di halaman 69. 2.14, carilah ekspresi boleh untuk rangkaian logika di gambar 2.9 dan 2.10. Nah, ini ada banyak sekali rangkaian logika. Kita suruh diminta untuk mencari ekspresi bolehnya, X, Y, Z-nya seperti apa, ya. Oke, saya bahas satu-satu. Sini ada X, ada Y, ada Z. X, Y, berapa keluaran X-nya? Nih, kita kata kuncinya adalah melihat berapa nilai A atau berapa ekspresi A, bukan nilai, berapa ekspresi A, atau ekspresi A seperti apa, ekspresi B seperti apa, kemudian A dan B hasilnya menjadi C, kemudian C keluarannya menjadi D. Jadi kita langkah pertama adalah kita ekspresikan satu persatu terlebih dahulu. Kita lihat A-nya, B-nya, dan C-nya, kemudian ketemu D-nya. Oke. Tahap pertama, kita lihat A-nya. A itu ada X dan Y. Ya, kata kuncinya ada. Berarti di sini premisnya ada X, ada Y, ada Z yang akan kita gunakan hingga ini ya. X dan Y, kemudian X, kemudian Y-nya adalah not. Y-nya not. Kemudian kita lihat yang seperti ini. Ini simbolnya adalah OR. OR, simbol OR berarti dia seperti ini. OR. Oke. Kemudian dia ada simbol not lagi. Not berarti dia not OR. Tadi seperti contoh yang seperti ini. Ya, seperti contoh seperti ini dia not OR. Berarti dia di dalam kurungkan, kemudian kita notkan. Dia not OR. Berarti untuk keluaran A adalah X OR Y not dalam kurung kita notkan atau not OR. Oke, ini untuk hasil A. Kemudian kita lihat hasilnya si B. Untuk hasil B adalah dia ada premis X dan premis Z. Maka kita ada X dan Z. Kita lihat gerbang logikanya. Gerbang logika di sini adalah gerbang OR lagi. Berarti apakah setelah ini kita ada gerbang lagi? Tidak ada. Maka hasil B hanya OR saja antara X, nih X, ya, dan Z. Maka seperti ini. Oke. Kemudian antara
A dan B, kita dapat gerbangnya si C. Kita masukkan A dan B dulu, kemudian kita gabung rangkaian logikanya antara A dan B ini seperti apa. Ini simbol OR lagi, ya, maka ketemu hasil terakhirnya dalam kurung karena ada simbol not OR atau AND OR, ya. Oke, berikutnya hasilnya si C, tadi yang seperti ibu bilang, kita buat si A dan B-nya X or Y aksen atau not or. Kemudian ini simbolnya adalah OR dengan si B. Si B-nya kita OR-kan. Kita masukkan B-nya X or Z. Kemudian di sini simbol not or. Not or tadi gabung semuanya antara A dan B, kemudian kita not or kan, berarti di dalam kurungkan semuanya antara A dan B, baru kita not or. Ini hasilnya si C. Nah, setelah hasil si C dapat, kita akan mendapatkan hasil si D. Oke, kita buat si C tadi seperti ini. Ini si C tadi. Nah, ini hasilnya si C. Kemudian hasil D adalah si C. Yang ini kita tarik gerbangnya adalah gerbangnya si Y. C, hasil si C dengan ekspresi bolehnya premisnya si Y. Kemudian kita gabungkan gerbang logikanya di sini adalah OR lagi. Berarti kita OR-kan dengan si Y. Seperti ini adalah hasilnya. Oke, kita lihat hasilnya seperti ini. Silakan dibaca, hasilnya akan sama. Oke, demikian penjelasan dari Ibu. Untuk contoh 2.10-nya silakan dibaca sama saja. Kalau tidak paham, silakan kita masuk ke dalam grup WA. Oke, selanjutnya ini bab 2 sudah selesai, kita masuk ke tugas seperti biasa. Silakan dimasukkan tugasnya untuk minggu ini. Soal di nomor 8, 9, 10, 11, 12, 13, dan 15. Oke, waktu pengerjaan nanti kita beralih ke e-learning sampai berapa lama mengerjakannya. Demikian materi hari ini. Saya ucapkan terima kasih sudah menyimak. Silakan diputar kembali videonya berulang-ulang untuk memahami materi. Ibu tutup. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum.